Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina, NPM 192151087. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Tetapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu seputar surat Al-Kahfi ini. Nah, Al-Kahfi sendiri mempunyai arti gua. Surat ini merupakan surat ke-18 dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Makkah. Nah, surat ini terdiri dari 110 ayat, di mana ayat 1-74 itu terdapat pada juz 15 dan ayat ke-75 sampai 110 itu terdapat pada juz ke-16. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini terdapat banyak kisah yang Allah turunkan agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Nah, saya akan membahas tentang kisah-kisah yang terdapat pada surat Al-Kahfi ini. Yang pertama itu ada kisah pemuda Kahfi. Nah, kisah ini terdapat pada ayat ke-9 sampai 26. Nah, singkat ceritanya itu ada 7 orang pemuda dan seekor anjing yang tertidur lelap di dalam gua. Nah, tujuan mereka pergi ke gua itu untuk mempertahankan akidah keimanannya. Lantaran raja pada saat itu, yakni Raja Dicyanus yang kejam, menyuruh kepada seluruh rakyatnya untuk tidak taat kepada Allah dan disuruh untuk menyembah berhala. Nah, ketujuh pemuda dan seekor anjing itu pergilah ke gua, dan dengan izin Allah mereka ditidurkan oleh Allah selama kurang lebih 309 tahun. Kemudian yang kedua ada kisah pemilik kebun. Kisah ini terdapat pada ayat ke-32 sampai 36. Ini diceritakan bahwa ada seorang pria yang Allah karuniai sebuah taman yang indah, tetapi karena dia begitu sombong dan congkak hingga dia pun lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ia pun sampai berani meragukan tentang kebenaran akhirat. Lalu Allah pun menghancurkan semua makhluknya. Hikmah yang bisa diambil oleh kita ialah sebuah ujian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan berupa kekayaan yang banyak itu sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Nah, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan. Yang ketiga ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan ini terdapat pada ayat ke-65 sampai 82. Di dalamnya diceritakan tentang Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Nah, ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling luas ilmunya di antara orang bumi? Kemudian Nabi Musa pun menjawab bahwa dirinya lah satu-satunya nabi di bumi pada saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyangkalnya dan mengungkap bahwa ada seseorang yang lebih mengetahui daripada dirinya mengenai hal-hal tertentu, yakni Nabi Khidir. Lalu kemudian Nabi Musa pun melakukan perjalanan jauh untuk mencari Nabi Khidir dengan tujuan bisa belajar tentang kebijaksanaan bersamanya. Tetapi akhirnya ia gagal bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, kisah yang dapat kita ambil ialah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada orang-orang yang apakah ia akan menjadi sombong atau tidak.
Kemudian kisah yang keempat ialah kisah Dzulkarnain. Dan ini terdapat pada ayat ke-83 hingga 99. Diceritakan bahwa Dzulkarnain ini ialah seorang raja besar yang memiliki pengetahuan serta kekuasaan yang luas. Dia merupakan raja yang suka bepergian jauh demi membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan. Nah, di surat ini juga dijelaskan bahwa raja tersebut mampu mengatasi problematika atau masalah mengenai Ya'juj Ma'juj dengan membangun bendungan yang besar, dibantu oleh orang-orang yang ia sendiri pun tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Hikmah dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya yang memiliki kekuasaan, apakah dia amanah atau mungkin sebaliknya. Nah, mungkin itu tadi beberapa kisah yang terdapat pada surat Al-Kahfi. Yang selanjutnya, terdapat banyak keutamaan ketika kita membaca surat Al-Kahfi ini. Banyak hadis mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu, ayo kita dawamkan untuk selalu membaca surat Al-Kahfi ini. Nah, sekarang ayo kita baca surat Al-Kahfi ayat 1-10 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha su'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.